Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang sekali bertemu pada pagi hari ini dalam ibadah kita season yang kedua. Sampai dengan semangat Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti dari live streaming ibadah Gereja GBI Rawaida. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat beribadah. Selamat menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama dilawat oleh kuasa hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita minta hadirat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita dengan semangat yang luar biasa. Kita datang di hadapan hadirat-Nya pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami datang dengan penuh kerinduan, dengan semangat yang luar biasa. Kami rindu menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kiranya Bapa Engkau bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini. Kami rindu lawatan-Mu bekerja. Kami rindu jamaah kuasa-Mu melawat kami Bapa. Bahkan juga anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin mengikuti dari live streaming, kami berdoa diberkatilah mereka Bapa. Hadirat Allah juga akan menjamah dan menjangkau setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, bahwa kami Tuhan untuk lebih lagi menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu dipuaskan oleh hadirat-Mu. Kami rindu
dengan hati yang bersyukur, masuki hadiratnya, membawa pujian dan apapun yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan kita katakan, dengan hati bersyukur kami membawa pujian bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Yes.
percaya amin. Kita yang menang karena ada roh Tuhan di dalam kita. Karena itu mari terus bangkit mengasihi dan melayani Tuhan, sebab Tuhan ada beserta dengan kita. Ada Bapak Ibu yang rindu bersaksi? Kalau tidak ada, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hati-hatinya kami datang bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih kalau sukacita telah memberikan kami kelegaan dan pujian kami. Kami rindu lebih lagi bahwa firman-Mu yang berkuasa itu sanggup memulihkan kami. Karena itu Tuhan, bukalah hati kami semuanya untuk kami mengerti seluruh kebenaran-Mu. Buka mata hati kami sehingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan kami dalam menjawab setiap tantangan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berkumpul untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan satu kerinduan menerima firman-Mu. Haleluya. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami
hati kami bahwa nama-Mu dimuliakan dalam setiap kehidupan kami, terlebih dari pendengaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini Tuhan membuat kami semakin takut akan Tuhan dan semakin memaknai hidup ini, tujuan hidup kami semakin kami pahami. Olehnya Tuhan, biarlah kiranya Engkau beri pengertian bagi kami Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau sesat Tuhan memberikan yaitu roh pewahyuan daripada Tuhan. Terima kasih, tawanlah hati kami semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Baik, shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan, selamat datang, selamat hari Minggu. Senang boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan saat ini saya telah melihat bahwa tidak banyak lagi kita yang pakai masker. Ya, memang kita bersyukur kalau berita baik telah ada di tengah-tengah kita, di mana kota kita telah bebas dari COVID, bahkan juga Indonesia. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mengharapkan kita untuk mengadakan Natal, di mana beberapa entah 1 tahun yang lalu tidak ada Natal. Jadi kita berharap untuk tahun ini ada Natal, dan nanti sebentar setelah selesai ibadah diharapkan untuk juga sebentar kita berkumpul dalam pembentukan panitia Natal, saudaraku, sebagaimana yang biasa kita lakukan. Tadi pagi sebenarnya juga mau dibicarakan itu dengan jemaat yang SIP 1, tapi karena berhubung waktu, dan mohon maaf juga kepada Bapak Ibu Saudara kalau memang Bapak Ibu melihat para pendoa pastor yang nggak ikut dalam doa. Saya mengharapkan kepada para pelayan Tuhan untuk bisa masuk di sana. Karena apa? Dari jam 4:30 ini kami sudah mempersiapkan diri, dan juga di situ pelayanan sekolah minggu dan juga ibadah pertama tadi, dan juga ibadah siang ya. Dan ya wajar juga kami untuk duduk mempersiapkan diri, paling tidak istirahat ya Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang bertanggung jawab atas pelayanan, dimohon ya dengan segala hormat itu langsung ambil bagian dan mengikuti doa ya di ruangan itu bersama anak-anak Tuhan lainnya yang sudah duluan memasuki ruang doa. Ini hanya permohonan karena itu hak Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya juga mengharapkan kepada orang tua supaya anak-anaknya boleh diantar pada setiap minggu untuk beribadah, dan sebagaimana tadi dibuat 7:30 masuk dan selesai jam 8:30. Dan 2 minggu mendatang kita akan juga melakukan pelatihan Natal, yaitu setiap ada nanti mungkin akan ditentukan 2 minggu mendatang akan dibagi liturgi. Maka oleh karena itu saya berharap kepada orang tua untuk senantiasa mengantar anak-anaknya dalam beribadah, karena memang tidak ada lagi yang bisa cara kita melawan arus dunia ini kalau bukan mencari Tuhan. Kita lihat anak kita telah dikuasai oleh kuasa kegelapan melalui digital, melalui internet ya. Dan saat ini kenakalan remaja sungguh luar biasa, tidak bisa dibendung. Tapi oleh karena itu saya berharap untuk kita bisa mendidik, membawa anak-anak kita melalui ibadah. Amin. Dan tidak sedikit dan tidak hanya sekali kita lihat di mana berkumpul tawuran-tawuran ya, anak-anak ya. Dan juga kalau kita naik motor kita melihat di depan itu bawa motornya jumping, saudara-saudara sekalian. Itu sangat mengerikan. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah berserah kepada Tuhan dengan doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan sampaikan pesan Tuhan yang berbicara tentang betapa pentingnya kita memaknai hidup. Karena apa? Karena kita telah melihat tanda-tanda zaman, saudaraku, bahwa Yesus segera datang. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karena itu kita belajar dari firman Tuhan dari kitab Pemazmur pasal 21. Saya akan menyampaikan dengan secara membaca saja supaya cepat. Kalau saya tanpa membaca teks itu bisa lama karena terus mengalir begitu. Jadi kalau saya membaca atau pakai PowerPoint itu adalah sangat terbatas ya. Saya mengharapkan saya berkhotbah tidak lebih daripada 20 menit ya. Mari kita sama-sama membaca 2, 3 ya. Manusia, Mazmur 49 ayat 21 ya. Mazmur 49 ayat 21.
Sudah semua? Baik, mari kita sama-sama baca 2, 3 ya. Manusia yang dengan segala kegelapangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Puji Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau saya berbicara saat ini berkhotbah tentang ini, saya harap dulu saya lapik dulu ya. Karena kadang-kadang untuk orang Batak kalau dibilang hewan atau binatang kasar, tetapi Alkitab mencatat ini adalah hewan, adalah perbandingan hewan dengan manusia. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Nats ini berbicara perbandingan hewan dengan manusia. Jadi saya minta maaf kepada Bapak Ibu Saudara, bukan menyamakan Anda dengan hewan atau binatang, tetapi nats ini berbicara tentang adalah perbandingannya itu. Jadi dalam pemakaian bahasa adalah saya meminta maaf supaya Bapak Ibu Saudara jangan tersinggung. Ya. Alkitab mencatat di sini Bapak Ibu bahwa dikatakan manusia dengan segala kegemilangannya. Tahu artinya gemilang ya? Tahu ya? Gemilang, ya. Maksud saya supaya jangan saya terjemahkan lagi lebih banyak ya. Tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau manusia itu tidak mengerti apa tujuan hidupnya, ya, apalagi kalau dia saudaraku membanggakan keberadaannya, hartanya, membanggakan apa yang dia miliki. Nah, sama dia dengan dikatakan hewan. Hewan yang disamakan itu artinya bahwa dia adalah hidup tak berarti yang semua berakhir di pejagalan, ya. Semua berakhir di toko, yaitu pasar pajak daging. Nah, jadi betapa pentingnya saya dan saudara-saudara memahami arti sebuah kehidupan. Untuk apa Tuhan menciptakan saya dan saudara sebagai manusia? Maka betapa pentingnya saya dan saudara memiliki pengetahuan atau pengertian apa tujuan Tuhan Allah dalam menciptakan saya dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan memberikan makna yang sangat dalam kepada saya dan saudara, bahwa sesungguhnya hidup ini memiliki pengertian yang cukup dalam, yaitu dengan adanya hidup kekal setelah kehidupan ini. Nah, dia memiliki, saudara, memberikan pengertian buat saya dan saudara bahwa sesungguhnya manusia hidup bukan hanya hidup sekarang, tetapi juga ada kehidupan dia akan datang. Itu sebabnya kalau dikatakan dalam Ibrani 29 ayat 27, Ibrani 9 ayat 27, bahwa manusia mati, ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan setelah itu akan dihakimi. Mengapa dihakimi? Yang dihakimi itu saudara adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan dia akan langsung dimasukkan, dia dijebloskan ke neraka. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, dia akan diberikan hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Saya mau sampaikan untuk kita bahwa semua manusia akan menuju kematian. Dan saat ini saya dan saudara akan dan dinamakan sedang antri. Kematian adalah merupakan hutang badan. Tetapi orang yang memiliki pengertian dari Tuhan akan melewati titik itu dalam menuju kekekalan. Dapat dipahami? Manusia yang memiliki pengertian, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dia akan memiliki pengertian, dia akan tahu bahwa kehidupan dia bukan hanya sekedar hidup sekarang, tetapi juga ada kehidupan yang akan datang, dan dia akan melewati titik itu, dan Tuhan akan memberikan bagi dia hidup kekal. Hidup orang yang tidak memiliki pengertian ialah orang yang percaya pada harta. Dengarkan. Hidup orang yang tidak memiliki pengertian ialah orang yang percaya pada hartanya, pada harta bendanya, dan memegahkan diri dengan kekayaan yang banyak, dan juga percaya pada diri sendiri. Itulah yang disebut orang yang tidak memiliki pengertian. Nah, maka dikatakan Bapak Ibu Saudara dalam ayat 7 dan ayat 14 bisa katakan begini. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka,
Inilah jalannya orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri, ajalah orang-orang gemar akan perkataannya sendiri. Artinya bahwa mereka dibinasakan seperti ayat 23 itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang disebut orang yang tidak memiliki pengertian. Dia adalah bersandar kepada hartanya, bersandar kepada kontrak kerjanya, bersandar dengan keberadaan dia, dan bersandar kepada dirinya sendiri. Kebodohan mereka ketika mereka tidak menyadari bahwa semua apa yang dimilikinya itu akan tinggal waktu matinya. Dia akan berpisah dengan segala yang dia miliki. Jangankan harta Bapak Ibu Saudara atau rumah yang Anda miliki, Anda pun ketika meninggal dunia akan berpisah dengan istri yang sangat engkau cintai, dan akan berpisah dengan suamimu yang sungguh adalah pelindungmu selama 30 tahun sampai 40 tahun lebih. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, betapa pentingnya kita memaknai kehidupan ini. Untuk apa aku hidup di dunia ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang sangat penting kita ketahui ini sekali lagi, bahwa kematian akan memisahkan dari semua apa yang kita agung-agungkan. Kematian akan memisahkan kita dengan apa yang kita peluk, yang kita pegang selama ini, apa yang kita miliki. Manusia berbeda dengan binatang atau hewan. Manusia selama hidup harus memenuhi 2 perut atau 2 kebutuhan. Kalau hewan tidak, dia langsung hanya memenuhi jasmaninya, kebutuhan jasmani, dan berakhir dengan dipejagalan. Nah saudara, saya mau sampaikan manusia selama hidup harus mengerti ini, yaitu bahwa dia harus memenuhi 2 kebutuhan. 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Itu bicara tentang kebutuhan jasmani rohani. Ada juga referensi dari 1 Korintus 15 ayat 44, boleh dicatat di situ. 1 Korintus 15 ayat 44, enggak usah saya baca. Jika kita ditanya mana yang harus kita utamakan, mungkin sekali akan banyak orang menjawab kebutuhan jasmani, karena dia akan berkata, mana bisa beribadah kalau lapar, mana bisa berdoa kalau lapar. Tetapi kita melihat ketika Yesus mengidentifikasikan dirinya menjadi manusia sejati 100%, dalam 40 hari 40 malam dia berpuasa, bisa dia memuji Tuhan? Benar kan? Tapi manusia seringkali membela dirinya bahwa kalau tidak makan tidak bisa memuji Tuhan. Jika kita mengutamakan kebutuhan jasmani, maka kita akan diperbudak oleh hal jasmani itu sendiri. Dengarkan itu. Karena apa? Karena manusia memang memiliki, saudara, hati yang kecil, tapi seluruh dunia bisa masuk ke dalamnya. Maka kalau hal-hal yang jasmani yang mau dikejar oleh setiap kita, maka kita akan diperbudak oleh keinginan diri kita sendiri. Tidak ada saudara yang bisa memuaskan dan mengisi kekosongan hati, lubang hitam itu. Itu yang disebut black hole. Tidak ada yang bisa memuaskan dan mengisi itu, kecuali hal rohani yang kita sebut, kita kenal adalah Roh Kudus. Maka kalau orang-orang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dia utamakan adalah hal jasmani. Dan hal jasmani itulah yang memperbudak dia selama hidupnya, sehingga sampai dia ada di gereja namun tidak mengenal Tuhan dan tidak memahami apa kerinduan Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi saya sampaikan, jika kita mengutamakan kebutuhan jasmani, maka kita akan diperbudaknya, karena hati manusia selalu kekurangan. Kalaupun hatinya kecil, tapi seluruh isi dunia masuk ke dalamnya. Benar, semua masuk. Satu hal yang perlu kita tahu, jika kita mendahulukan kebutuhan rohani, maka kita akan ditolong oleh Tuhan untuk mencukupi kebutuhan jasmani. Sekali lagi saya sampaikan, satu hal yang perlu kita ketahui, jika kita mendahulukan kebutuhan rohani, maka kita akan ditolong oleh Tuhan untuk dapat mencukupi kebutuhan jasmani.
Namun kalau kebutuhan jasmani kita dahulukan, kita akan diperbudaknya terus. Dan kadang-kadang juga tidak mengenal kasih, dan tidak mengenal juga tidak bisa lagi mengasihi orang tua, mengasihi adik, mengasihi kakak, mengasihi hal yang lain. Karena bagi dia target adalah untuk menjadi orang yang kaya. Selagi kita hidup di dunia ini, ada barang tentu memang yang kita butuhkan, termasuk itu makanan dan dengan segala jenisnya, termasuk itu pakaian dengan segala jenisnya, jas termasuk, saudara. Terutama juga tempat tinggal, motor dan lain-lain. Dan saya sampaikan ini adalah untuk kebutuhan jasmani kita. Namun untuk memperoleh kebutuhan jasmani, semuanya itu kita juga akan membutuhkan kekayaan rohani sehingga dapat mengendalikan kebutuhan jasmani. Artinya apa? Kalau kita memiliki, saudaraku, kebutuhan rohani yang cukup, kebutuhan rohani yang berlimpah, maka kita akan bisa mengendalikan kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan jasmani kita berlimpah, tapi tidak ada kebutuhan rohani di sana, maka kita serasa berjalan di pinggir neraka. Kemiskinan rohani bisa terjadi dalam hidup kita karena kita tidak tahu adanya kebutuhan rohani yang tidak terpenuhi. Kenapa orang, saudara, tidak banyak datang ke gereja? Karena memang dia merasa itu bukan yang terutama. Namun saya telah melihat banyak orang yang tidak memiliki Yesus dalam dirinya, yang tidak memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia susah mati dan berjuang, dan dia berteriak-teriak mau mati, selalu minta tolong, dan sulit tersenyum matinya. Wajahnya pun kelihatan ganas. Karena apa? Karena setan datang menjemput dia, mau membawa ke neraka. Saya telah melihat orang-orang yang dia adalah anak gereja, usianya juga sudah lanjut, dia meninggal dunia dengan senyum. Karena apa? Malaikat surga yang menjemput dia. Kalau boleh aku cerita sedikit, ayahku itu kalau sebelum meninggal dunia sudah dia membereskan semua jalan itu. Dia membabat jalan supaya bagus, dan dia ambil bambu, diruncinginya lalu dipatok, nanti aku akan dikubur di sini. Baru 2 minggu lagi dia meninggal dunia, atau 1 minggu lagi dia meninggal dunia. Dia tahu dia mau mati, dan dia tampak tersenyum matinya. Karena apa? Yang jemput dia adalah malaikat. Bagaimana dengan orang-orang yang dia berjuang mau mati, wajahnya ketakutan? Pernah dengar ya? Orang yang mau mati ketakutan, itu karena malaikat maut yang menjemput. Lalu dia bilang, tidak, aku tidak mau ikut kau. Kalaupun aku jahat, aku tidak mau ikut kau. Dan tidak hanya 3 kali, 5 kali ku dengarkan begitu orang bersaksi. Dan orang-orang yang dijemput malaikat maut, dan juga saat ini ada yang sudah menjadi hamba Tuhan. Sebelum dia menjadi hamba Tuhan, kan saya sudah bilang, saya injili dia, kau hamba Tuhan. Dia bilang, enggaklah. Apa itu Betel, apa itu sekolah teologi, aku harus gereja ini. Langsung dipukul Tuhan dia, datang malaikat maut malam-malam. Aku di luar gini, di ganggang begini nonton sama pendeta. Langsung berteriak, aku enggak mau. Kalau aku jahat, kau jahat, aku tidak mau. Gitu. Langsung saya gedor itu pintu, saya tunjang dia itu. Kenapa gitu? Terbuka baru. Lalu dia cerita, yang datang adalah malaikat maut. Ya, baru dia bertobat. Dia sekolah teologi ya, dan sudah guru saat ini. Ada juga yang seperti itu lagi. Ini adiknya, sama saya layani juga untuk bertobat. Gak mau, dia bangga kali dengan gereja asalnya. Lalu dia mau mati sampai bau tanah. Lalu dia cerita juga sama gua, dia akhirnya bertobat. Sekarang dia udah jadi dosen favorit lagi. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, maksud saya, mari kita memaknai kehidupan. Jangan nanti setelah sudah diperhadapkan dengan kematian itu, ada 2 malaikat yang datang. 2 jenis maksud saya. Malaikat putih
dan malaikat hitam. Dan lebih kuat biasanya datang itu malaikat putih lebih duluan dia, malaikat hitam. Kalau dia nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, karena ingin membawa ke neraka. Jangan sampai seperti itu. Bacalah kesaksian orang-orang yang sudah pernah ke neraka. Kalaupun itu saudara sekian persen dari kebenaran Alkitab, tapi saya juga yakin bahwa memang kesaksian mereka itu benar. Ya, memang orang-orang yang nggak hidup di dalam Tuhan, yang hanya selalu memikirkan perkara dunia, dia nggak yakin tentang hal-hal seperti itu. Tapi saya mau katakan, kalau Anda pernah dioperasi, apalagi operasi sesar, Anda sedang diperhadapkan dengan maut. Hanya ada dua pilihan di situ yang Anda lihat. Ada malaikat maut yang mau menjemputmu, ada juga malaikat yang menunjukkan surga bagimu. Makanya kalau diwawancarai mereka, semua yang dioperasi kesaksiannya sama. Jadi itu sebabnya dokter bilang ganggu kakinya, ganggu kakinya, ganggu kakinya. Benar? Siapa yang pernah dioperasi? Seperti itu. Ya, karena apa? Karena berjuang diperhadapkan dia dengan kematian. Karena kalau darah sudah habis, tinggal sedikit, itu dekat dengan kematian. Ya. Dekat dengan alam roh. Makanya juga kalau saudara sering puasa, darah kan turun. Gak kuat dia. Maka Anda akan dekat dengan alam roh. Itu. Jadi kalau orang yang mau dekat dia dengan mau tahu tentang alam roh, sering-sering puasa supaya Anda memahaminya. Iya. Tapi kalau nggak pernah puasa, Anda nggak tahu apa yang saya bilang ini. Anda akan ngantuk di situ, akan tidur di situ. Iya. Kalau Anda mau coba puasalah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari juga bisa. Kalau nggak tahan langsung, ya setiap sore buka. Ya. Kemiskinan rohani bisa terjadi dalam hidup kita karena kita tidak tahu adanya kebutuhan rohani yang tidak terpenuhi. Dan karena kebiasaan orang hanya mencari apa? Uang. Tidak sedikit orang merantau dari kampung sana datang ke kota Batam, lalu dijamu dia di rumah induk Semangla atau pemiliknya atau sekampung. Sudah kerja 5 bulan menganggur dari 1 tahun, langsung gaji pertama kasih langsung orang tuanya. Gajian kedua, ketiga, langsung bikin surat kirim. Nggak bayar makan dia, nggak pernah dikasih ucapan terima kasih sama majikannya. Sudah dikasih rumah gratis, air dipakai, apa semua, nggak ada. Kalau Anda pernah kayak gitu, bertobatlah dan panggil, kasihlah uangmu sama majikanmu yang pertama itu. Amin. Siapa tahu dulu kayak gitu kan nggak ngerti kan, nggak ngerti. Kita ini kan kalau dari kampung kan BTL. Biasanya BTL begitu kalau Batak tembak langsung. Bagaimana supaya namanya wangi didengar di kampungnya langsung dikirim uang. Padahal majikannya udah setengah mati berhutang di KD. Benar kan? Ah itu. Kalau Anda pernah begitu dan sekarang sudah mulai mapan keuanganmu, bisa dikasih ucapan terima kasih. Atau pas dia ulang tahun atau anaknya beli bajulah untuk menutupi keluh kesahnya selama ini. Ya. Orang kampung kan begitu. Ya kan? Merantau 6 bulan di rumah orang, habis itu kerja langsung kirim uang, bukannya dibayar itu yang pernah dihutang majikannya itu. Maksud saya kalau jemaat Tuhan yang ada di sini seperti itu pernah, kalau ada uangmu, belilah sesuatu kepada majikanmu, majikan pertama itu. Amin. Ada yang tersinggung? Nah semoga tersinggung lah. Kalau masih tersinggung kan masih ada perasaan kan, itu ya saya, ya kan? Kalau tersinggung berarti masih mendengar, ada perasaan, nggak tumpul perasaan. Kalau seperti jemaat Efesus tumpul perasaan, itu persoalannya. Apapun dibilang nggak mau lagi dengar karena sudah tumpul perasaan. Harus tersinggung supaya berubah. Iya. Kan bukan untuk saya, itu bukan untuk majikan familimu itu yang dulu pernah Anda di rumahnya. Benar kan? Ya. Kalau saya sampai sekarang, kalau siapa yang pernah menolong saya selalu saya ke sana. Apalagi kalau dia pesta. Kalau biasanya aku kasih 50.000, 100.000 untuk pesta, ya aku kasih double itu. Kasih double, paling dia 200. Karena apa? Pernah menolong saya. Kalau bilang istri, inilah udah bisa. Nah, lalu aku cabut lagi uang minyak ke situ. Ya karena apa? Aku harus bersyukur gitu ya. Tapi sekarang memang banyak orang lupa kacang akan kulitnya. Yang penting aku udah selesai, pergilah aku. Telepon pun jarang dan nggak mau. Sekali lagi saya katakan, kemiskinan rohani bisa terjadi dalam hidup kita karena kita tidak tahu adanya kebutuhan rohani yang tidak terpenuhi. Tapi ada juga orang yang tahu tentang kebutuhan rohani,
namun dia merasa itu bukan kebutuhan mendesak. Semakin lama dia seiring dengan waktu, lalu bermasalah, terlebih waktu mau mati seperti yang saya katakan tadi. Jadi saya mau sampaikan untuk kita dalam memaknai hidup, kita bukan hanya bekerja untuk cari uang, tetapi ini adalah merupakan kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 27. Sama-sama kita membaca 2, 3, ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa. Iya, baik. Jadi artinya apa? Kita jangan hanya bekerja cari uang. Apa yang dicari orang? Uang. Jangan. Kita perlu juga mencari kekekalan. Olehnya sangat penting kita memaknai hidup, bahwa hidup ini bukan hanya sekedar ada rumah, anak sekolah, ada baju, ada pesta. Ini pakaian pesta. Kalau pernikahan adik ini warna biru. Kalau nanti pihak istri ini pihak suami ini nanti warna hijau, kebaya hijau. Ke gereja ini pink. Ya, pernikahan ini, kalau kematian ini bukan hanya sekedar gitu, ya kan? Kalau orang memang hanya kebutuhan jasmani dipikirkan, ibu-ibunya itu hanya memikirkan ini adalah kebaya kematian. Pihak famili dari laki-laki, pihak wanita warna ini, pesta perkawinan ini. Itu aja yang dipikirnya itu. Sampai lemarinya full. Dan beli lagi tasnya. Sama dengan sepatunya. Sama dengan juga tasnya. Sama dengan bajunya. Ke salon lagi. Gak tahu bahwa salon itu palsu. Betul kan? Salon itu adalah kepalsuan. Karena apa? Itu bukan aslimu. Ketika kau di rumah dan di kamar, kau nggak pakai salonmu itu juga, aslimu itu kau tunjukkan. Boneng-boneng itunya dikasih sama suami, benar? Aslinya itu kan, betul kan? Maka saya bilang banyak kali orang membuang uang pergi ke salon memakai dengan kepalsuan. Kalau di rumah dia bersama dengan suaminya, boneng itu nampak juganya, betul kan? Karena nggak mungkin pakai salon di rumah kan? Berbaik begitu. Untung masih suaminya betul mencintai dia, amin. Betul kan? Iya, kepalsuan itu kalau ya. Baik, maka selama kita hidup perlu kita berhikmat bahwa jauh lebih penting kita mengutamakan kehidupan rohani yang berlimpah daripada kebutuhan jasmani, sehingga hati kita bisa terkontrol dan kita disukai Tuhan. Tentu sekali kalau kita sudah manusia rohani akan disukai juga oleh orang banyak. Amin. Amin. Halo, shalom. Udahlah, jangan senyum lagi tentang kepalsuan itu. Memang palsunya salon itu, iya kan? Betul kan? Iya. Emangnya kamu pakai salonmu itu tidur? Toh juga nyala cuci buka kan? Boneng-boneng itu nampak juganya. Jadi itu makanya aku bilang kalau salon itu adalah kepalsuan itu. Itu yang disebut kecantikan yang palsu. Iya. Jadi kalau Anda tidak berlisti atau hanya biasa polos begitu, nggak bersalon, Anda itu adalah wanita atau ibu yang cukup natural. Ya. Jadi kalau bapak ibu-ibu lihat bonengnya ada, apanya ada gitu, suamimu masih di sampingmu terus dan tidak ada kata cerai, dan perlulah kau layani suamimu dengan baik-baik. Amin. Amin. Iya betul kan? Bonengan pun tetap dicintai. Amin. Nah, itu dia. Baik, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengajar kami untuk memaknai kehidupan. Karena Bapak, Engkau beri pengertian bagi kami supaya kami tidak bersandar pada kekayaan dan kemilau dunia ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk bisa kami semakin berkenan kepada Tuhan, memaknai hidup ini, bekerja untuk hal-hal yang rohani, hal-hal hidup yang kekal. Beri kemampuan bagi kami. Seringkali daging kami menonjol, tapi kami percaya
Kalau roh Tuhan menguasai hidup kami akan keluar menjadi pemenang dan kami akan bisa hidup memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami segala dosa pelanggaran kami selama ini. Saya berdoa kiranya Tuhan Allah menolong umat-Mu, beradalah kiranya Engkau memberkati mereka apapun masalah persoalan hidup mereka. Terima kasih, terpujilah Engkau dan acara berikutnya terus kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah diberkati firman Tuhan, berkat. Saya percaya bahwa kita akan tetap mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih daripada kasih sebelumnya. Baik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil mulai Tuhan menjalankan dalam persembahan, kita akan pujian kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus hari ini, Dia
Shalom bagi kita semua. Shalom. Ya, sebelum saya membacakan warta jemaat, terlebih kami menyapa bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini. Jikalau ada, kami mohon untuk berdiri di tempatnya. Puji Tuhan. Semua kita adalah orang yang setia, amin. Terus kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jiwa-jiwa baru ke tempat ini. Baik Bapak Ibu, selamat ulang tahun Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama Nadia Jessica Septiani, Melodi Elviani Panjaitan, Ibu Rosida Tampu Bolon, Elperida Bantuan. Jikalau ada orangnya boleh berdiri ya, biar diberi salam. Ada Ibu Rosida ya. Dan Yesus berkati. Ayat firman Tuhan di Amsal 11 ayat 19. Itu yang menjadi kadonya. Nanti boleh di rumah dibaca ya. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita memperhatikan jadwal pelayanan kita sepanjang minggu ke depan. Yang pertama, kami seri doa tanggal 14 Oktober 2021 masuk pukul 19.30 sampai dengan selesai. WL Ibu Pebi, pendoa Ibu Yenutun, Ibu Radot dan Ibu Dion, kolektor Ibu Ciko S dan Ibu Mikhail Butar-Butar, multimedia rame, firman Tuhan Bapak Dominus STH, pemain musik Esther dan Feby. Untuk Sabtu doa puasa tanggal 16 Oktober masuk pukul 10 pagi sampai dengan selesai. WL Ibu Cindy, doa Ibu Rahel, firman Tuhan Evangelis Reta Mitra. Dan yang ketiga ibadah pemuda atau remaja Sabtu tanggal 16 Oktober masuk jam 19.30 sampai dengan selesai. Pengkhotbah Bapak Marjono, WL Elizabeth, Singer Anggun dan Fitri, Asrata kolektor Rahel Purba, doa Elida, multimedia Ruth, pemain musik Mitra dan Feby. Yang keempat, ibadah sekolah minggu tanggal 17 Oktober masuk pukul 7.30 sampai dengan selesai. WL Ibu Gembala, firman Tuhan Ibu Feby, musik Elizabeth. Untuk ibadah raya minggu depan tanggal 17 Oktober masuk jam 8.30 sampai dengan selesai. Pengkhotbah Ibu Gembala, WL Ibu Yelutun, singer Ibu Nadia dan Ibu Novi Sinaga, Asrata kolektor Ibu Leo dan Ibu Magda, warta atau dua Ibu Dion, multimedia Ivan Tobi, LCD Esther, pemain musik Mitra, Elida dan Yunus. Untuk ibadah raya 2 minggu depan tanggal 17 Oktober masuk jam 10.30. Pengkhotbah Bapak Gembala, WL Bapak Marjono, singer Bapak Lubis, Bapak Bagus dan Untung, Asrata kolektor Anggun dan Rame, warta atau doa Ibu Alex, multimedia Pepi Manalu, LCD Lela, pemain musik Bapak dan tim pemuda. Itulah yang menjadi jadwal pelayanan kita sepanjang minggu ke depan supaya kita sama-sama memperhatikannya. Baik, laporan keuangan pada minggu depan telah masuk di warta Bapak Ibu. Jadi kami memohon maaf ada ucapan NN, ucapan syukur ya, bahwa di warta tidak tertera. Sudah kami disiduk dan diralat sebesar 500.000. Kami mohon maaf dan Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita, setiap tangan-tangan yang sudah memberi bagi kemuliaan Tuhan. Baik Bapak Ibu, jika ada salah pengetikan juga di sana, boleh Bapak Ibu konfirmasi ya kepada Ibu Gembala di tempat ini. Itulah yang menjadi warta kita pada siang hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang besar, Allah yang agung dan Allah yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus yang telah mati menyelamatkan setiap kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melayakkan kami, Engkau telah menebus kami, dan setiap harinya Tuhan kami telah melihat bahwa tangan-Mu yang penuh kuat dan kuasa itu telah menolong
kami. Terima kasih atas pemulihan ini Bapak. Terima kasih atas pembelaanmu. Terpujilah Engkau terus Bapak di tengah kota kami. Kami berkatakan kota kami adalah kota yang diberkati, kota yang maju, yang terus berkembang karena Tuhan memberkati Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Berkaryalah Engkau terus atas setiap pemimpin demi pemimpin yang ada di kota dan bangsa kami. Pangkatlah setiap pemimpin demi pemimpin. Dan Tuhan beri roh takut,
Kami ya Tuhan saat ini sungguh mengerti bahwa saat kami berjalan kasih-Mu menerangi langkah kami, itu sebabnya kami tidak perlu takut dan bimbang. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa yang selalu memulihkan hidup kami. Aku berdoa Tuhan diberkatilah umat-Mu semua tanpa terkecuali ya Tuhan. Dan amat terima atas program obat tidur dan Tuhan terus Tuhan menolong acara itu. Semakin Engkau perbanyaklah Tuhan peraudiens mendengar. Terima kasih Bapak kerana seluruh surga yang persembahan kami menjadi rumah yang harum di hadirat-Mu. Dan juga nanti kami ya Tuhan akan rapat sebentar mengenai Natal. Karena Tuhan menolong Tuhan campur tangan kerana Engkau susah Tuhan memberikan seorang ketua panitia yang punya hati untuk pelayan ini. Terima kasih terpujilah Engkau dan semua kami berdoa bersyukur untuk acara yang ada dunia. Bapak Ibu Saudara kami kasih dalam Tuhan saat ini harapkan apa yang kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan untuk masalah Roh Kudus yang menyertai saudara, menjaga, melindungi, memberkati dengan anugerah dari saat ini sudah terpaling tua. Menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya.